Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Terbahri. Saya saat ini kuliah di Universitas Paramadina, jurusan Falsafah dan Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai filsafat Jepang, sejarah, aliran, dan pengaruhnya. Sebenarnya di Jepang, filsafat tidak memiliki akar asli atau filsafat yang asli dari Jepang. Filsafat di Jepang dipengaruhi oleh filsafat yang ada di Cina. Mereka mengadaptasi beberapa filsafat yang ada di Cina. Di Jepang, filsafat disebut juga dengan Kitetsugaku, yang artinya adalah mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Dalam sejarahnya, kita melihat pengaruh-pengaruh filsafat Cina yang ada di Jepang. Seperti yang pertama adalah Buddhisme. Buddhisme merupakan salah satu sumber utama filsafat Jepang. Meskipun berasal dari India, Buddhisme tersebar dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di Jepang. Pengaruh lain yang sangat terlihat pada pengaruh Buddhisme yang lain yaitu psikologinya. Buddhisme mengajarkan bahwa egoisme adalah penyebab utama dari penderitaan manusia dan ketidakpuasan. Dengan mengontrol keinginan dan menghilangkan egoisme, seseorang dapat mencapai perdamaian dan harmoni batin. Yang kedua adalah Konfusianisme. Konfusianisme berasal dari kata Konfuse, memasuki Jepang dengan gelombang besar pertama pengaruh Cina antara abad ke-6 dan ke-9. Konfusianisme adalah sebuah agama di samping sebuah filsafat moral. Namun setelah masuk ke Jepang, unsur-unsur keagamaannya semakin menjadi lemah. Kemudian yang ketiga adalah Shintoisme. Nama asli dari Shintoisme ini adalah Kami no Michi, yang bermakna jalan dewa. Shintoisme adalah faham yang berbau keagamaan yang khusus dianut oleh bangsa Jepang sampai sekarang. Shintoisme merupakan filsafat religius yang bersifat tradisional, sebagai warisan nenek moyang bangsa Jepang yang dijadikan pegangan hidup, tidak hanya oleh rakyat Jepang tapi oleh masyarakat, tapi oleh pemerintahan Jepang juga. Kemudian yang keempat adalah filsafat setelah periode Meiji. Periode Meiji muncul setelah periode Tokugawa lengser, atau kita juga mengenal dengan terjadinya restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah pemerintahan Bakufu berpegang pada politik isolasi. Mereka menutup diri terhadap negara-negara asing yang menurut mereka akan melakukan imperialisme di negara Jepang. Kemudian yang kedua adalah pada tahun 1842, Tiongkok telah membuka diri kepada negara-negara asing seperti Prancis, Rusia, Inggris, dan lain-lain. Sedangkan Jepang saat itu juga belum membuka diri atau masih melaksanakan politik isolasi. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat membutuhkan tempat untuk transit dalam pelayarannya. Mereka melihat bahwa Jepang memiliki potensi untuk tempat tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan juga untuk perdagangan seperti teh dan sutra. Kemudian yang keempat adalah Kepulauan Jepang merupakan batu loncatan ke Tiongkok yang baik. Selanjutnya mengenai aliran-aliran filsafat Jepang. Yang pertama adalah aliran Zen. Aliran Zen ini di Cina disebut juga dengan mazhab Chan. Ia masuk ke Jepang kira-kira tahun 1200. Aliran ini mempunyai tujuan untuk memindahkan pikiran Buddha secara langsung ke dalam pikiran para pemeluknya, dan mengajarkan bahwa pencerahan hanya dapat diperoleh melalui pemikiran intuitif, sehingga anjuran utama yang harus dilaksanakan oleh mazhab ini adalah melakukan meditasi. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Amida atau aliran Tanah Suci. Mazhab Amida berkembang di Jepang sesudah tahun 950.
Aliran Amida atau Tanah Suci ini mengemukakan suatu ajaran keselamatan dalam istilah-istilah yang sederhana, yaitu percaya kepada Buddha secara mutlak. Dan dengan menyebut Amida, orang akan memperoleh keselamatan. Itulah yang dipercayai oleh mazhab Amida. Kemudian aliran Nichiren Shoshu. Aliran Nichiren Shoshu ini masuk ke Jepang pada tahun 1253. Aliran ini salah satu aliran Buddha yang cukup unik atau sekte Buddha yang cukup unik. Keunikannya adalah tidak melakukan penyembahan ke arca Buddha seperti yang umum dilakukan oleh tradisi-tradisi Buddha yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Yoshida Shinto. Menurut aliran ini, agama Buddha dapat dianggap sebagai bunga dan buah dari semua dharma di alam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Neo-Confucius. Neo-Confucius berkembang dalam masa 200 tahun antara tahun 1608 atau 1608. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Mito. Aliran Mito ini dipelopori oleh Tokugawa Mitsukuni yang hidup antara tahun 1628 sampai 1700. Para anggotanya terdiri dari para ahli sejarah yang sangat berminat dalam mempelajari teks-teks Jepang kuno dan berusaha membangkitkan perhatian masyarakat terhadap sejarah, budaya, dan agama asli. Kemudian bagaimana dengan pengaruh filsafat di dalam kehidupan masyarakat Jepang? Yang pertama adalah pengaruh Shintoisme terhadap ekonomi. Pengaruh Shintoisme terhadap ekonomi ini banyak dipengaruhi oleh Konfusianisme. Menurut Mencius, jika mereka tidak mempunyai kesejahteraan hidup tertentu, rakyat tidak akan bisa diatur. Inilah dasar ideologis yang kuat yang mendasari perhatian terhadap kehidupan ekonomi rakyat yang merupakan ciri dari penguasa Tokugawa. Inti dari kebijakan Konfusius secara rinci berarti dorong produksi dan kurangi konsumsi. Pengurangan konsumsi mengambil dua bentuk utama, yaitu lahir dan batin. Bentuk batin adalah pembatasan keinginan dan bentuk lahir adalah pembatasan pengeluaran. Artinya ekonomi ugahari. Konfusius pernah berkata bahwa sikap bermewah-mewah akan mengarah kepada pembangkangan dan sikap kikir akan mengarah kepada kehinaan. Lebih baik hina daripada membangkang. Itulah pengaruh Shintoisme yang juga dipengaruhi oleh Konfusianisme terhadap ekonomi di Jepang. Yang terakhir adalah pengaruh Kaizen. Kaizen ini didasarkan pada tradisi Jepang kuno dalam mencari harmoni dengan perbaikan. Inti dari filsafat Kaizen ini adalah perbaikan berkesinambungan. Filosofi Kaizen ini adalah manajemen yang berpandangan bahwa setiap perbaikan tertentu tidak boleh mengorbankan pelanggan dan masyarakat luas. Kaizen menekankan pada upaya manusia, moral, komunikasi, pelatihan, kerjasama, pemberdayaan dan disiplin diri yang merupakan pendekatan peningkatan berdasarkan akal sehat berbiaya rendah. Sasaran akhir dari Kaizen adalah tercapainya kualitas biaya dan distribusi. Kaizen mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanannya tidak memadai, sehingga komitmen manajemen terhadap kualitas sangat dijunjung tinggi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat di Jepang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Jepang, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politiknya. Kita juga melihat bahwa perkembangan Jepang juga sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat yang ada yang
berdampak kepada kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang menyebabkan negara Jepang menjadi salah satu negara yang sangat maju di Asia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.